Yang ini terkait dengan penyesuaian jabatan fungsional yang diintegrasikan ke dalam jabatan fungsional guru. Yang tadi ada tiga jabatan fungsional guru yang jabatan fungsional yang diintegrasikan dalam jabatan fungsional guru. Ini yang pertama, pada saat peraturan menteri ini berlaku, Bapak Ibu, pejabat pembina kepegawaian atau PPK melakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan ketentuan. Ketentuannya Bapak Ibu, jabatan fungsional guru ahli pertama untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar ahli pertama dan penilik ahli pertama. Lalu jabatan fungsional ahli muda untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas ahli muda, pamong belajar ahli muda, dan penilik ahli muda. Jabatan fungsional ahli madya untuk PNS yang memenuhi jabatan fungsional pengawas ahli madya, pamong belajar ahli madya, dan penilik ahli madya. Jadi ini penyesuaiannya Bapak Ibu ya, sudah ditentukan bagi pamong belajar, kemudian penilik dan pengawas. 2 tahun sejak peraturan ini diundangkan, jadi masa transisinya 2 tahun. Lalu PPK ini nanti menugaskan guru dengan ketentuannya guru yang sebelumnya memiliki jabatan fungsional pengawas sekolah dan penilik menerima penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Yang tadinya pengawas sekolah dan penilik nanti akan diberikan tugas atau ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan. Guru yang sebelumnya sebagai jabatan pamong belajar, jabatan fungsional pamong belajar, akan menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan nonformal. Ya, jadi guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar, maka penugasannya nanti sebagai pendidik pada jalur pendidikan nonformal. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan fungsional pamong belajar dan juga penilik wajib memiliki sertifikat pendidik untuk paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Jadi masih punya waktu Bapak Ibu 2 tahun, dan nanti Ditjen GTK akan bertanggung jawab untuk segera melakukan proses sertifikasi bagi Bapak Ibu pengawas, pamong belajar, dan penilik yang belum memiliki sertifikat pendidik. Yang sudah memiliki sertifikat pendidik tentu tidak perlu lagi untuk mengikuti sertifikasi guru. PNS yang menduduki JF pengawas ahli utama dan penilik ahli utama tetap menduduki jabatan tersebut sampai dengan mencapai batas usia 65 tahun atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan perundangan tentunya, dan PNS tersebut melaksanakan tugas mengikuti ketentuan PNS yang menduduki jabatan fungsional utama yang diberikan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi yang utama ini ada di penilik dan ada di pengawas, ini diberikan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan.